sebenarnya kita tahunya itu di akhir Agustus ya, sekitar ya akhir Agustus. Tapi bukan karena saat itu memang telat haid, itu bukan gitu. Jadi karena ya itulah feeling seorang ibu, ada keinginan untuk beli test pack 6 hari sebelum hari haidnya. Dan ternyata pas tes itu hasilnya positif gitu. Itu kan beli satu, terus nggak langsung ngomong tuh sama Kak Dude kan, karena bener nggak ya gitu, karena kalau dari pengalaman kehamilan sebelumnya pun kan juga test pack itu dilakukan setelah kita tahu kalau memang sudah telat beberapa hari gitu. Nah ini kan karena belum, jadi kayak yakin nggak yakin nih gitu, akhirnya coba beli lagi sampai beberapa test pack, ternyata hasilnya sama semua. Begitu hasilnya sama semua, ya udah barulah kasih tahu. Nah dikasih taunya itu memang akhirnya karena ingin lihat reaksi pertama gitu kan, sekalianlah direkam deh gitu. Jadi waktu itu manggil Kak Dude, terus pas ada anak-anak juga kan. Sebenarnya tadi niatnya Kak Dude doang gitu. Terus ternyata ada anak-anak, ya udahlah karena lagi main bareng mereka. Sekalian lah gitu. Dan akhirnya ya itulah reaksi yang di video itu gitu. Kak Dude awal sempat bingung ya, kayak saya bingung ini apaan. Karena kan kita beberapa kali kalaupun yang garis 2 biasanya kan tes COVID ya. Iya, saya pikir Ica tes apaan saya. Agak, karena kan alatnya juga mirip kecil-kecil gitu gitu kan. Terus Rendra Malik juga bingung kan awalnya apa ini bingung ya gitu kan. Nah setelah dijelasin sama Ica, Bunda hamil. Wah, terus Rendra tiba-tiba terharu dia. Nangis. Ya jadi memang sebenarnya kita tahunya itu di akhir Agustus ya, sekitar ya akhir Agustus. Tapi bukan karena saat itu memang telat haid, itu bukan gitu. Jadi karena ya itulah feeling seorang ibu, ada keinginan untuk beli test pack 6 hari sebelum hari haidnya. Dan ternyata pas tes itu hasilnya positif gitu. Itu kan beli satu, terus nggak langsung ngomong tuh sama Kak Dude kan, karena bener nggak ya gitu, karena kalau dari pengalaman kehamilan sebelumnya pun kan juga test pack itu dilakukan setelah kita tahu kalau memang sudah telat beberapa hari gitu. Nah ini kan karena belum, jadi kayak yakin nggak yakin nih gitu, akhirnya coba beli lagi sampai beberapa test pack, ternyata hasilnya sama semua. Begitu hasilnya sama semua, ya udah barulah kasih tahu. Nah dikasih taunya itu memang akhirnya karena ingin lihat reaksi pertama gitu kan, sekalianlah direkam deh gitu. Jadi waktu itu manggil Kak Dude, terus pas ada anak-anak juga kan. Sebenarnya tadi niatnya Kak Dude doang gitu. Terus ternyata ada anak-anak, ya udahlah karena lagi main bareng mereka. Sekalian lah gitu. Dan akhirnya ya itulah reaksi yang di video itu gitu. Kak Dude awal sempat bingung ya, kayak saya bingung ini apaan. Karena kan kita beberapa kali kalaupun yang garis 2 biasanya kan tes COVID ya. Iya, saya pikir Ica tes apaan saya. Agak, karena kan alatnya juga mirip kecil-kecil gitu gitu kan. Terus Rendra Malik juga bingung kan awalnya apa ini bingung ya gitu kan. Nah setelah dijelasin sama Ica, Bunda hamil. Wah, terus Rendra tiba-tiba terharu dia. Nangis. kita udah kasih dia rasa pengertian lah gitu ya. Ini Bunda lagi hamil nak, jadi Bunda nggak boleh capek-capek ya. Kemudian Bunda harus kita bikin happy terus ya gitu, karena dokter pesannya Bunda harus bahagia terus nih gitu. Jadi kayak kalau sebelumnya ya, misalkan udah capek banget ya udah kita gendong gitu kan. Jadi sekarang tugas gendong gantiin ke saya lah gitu, anak-anak saya yang gendong. Cuma kan jadinya ya. Iya. Karena Ica kan nggak bisa ngangkat yang berat-berat, kemudian kalau naik tangga juga pelan-pelan. Kalau jalan juga harus diatur lah supaya tetap kondisinya baik lah gitu. Tapi perhatian kalau anak-anak tuh lebih ke ini dia ngomong ke perutnya Bunda. Jadi karena dia udah tahu nih, udah lebih dari 4 bulan nih, udah bisa diajak ngobrol adik nih, kita kasih tahu gitu kan. Terus dia ngasih tahu deh Deru. Dia kasih nama Deru tuh, adik baru artinya kan. Kita belum ada nama sebenarnya. Itu Malik sama Rendra yang ngasih nama itu. Iya. Sebenarnya Malik ya. Rendra. Oh Rendra ya. Iya itu yang tahun 2019 itu. Jadi iya. Jadi sebelumnya tuh Ica pernah hamil yang ketiga. Ini hamil yang keempat sebenarnya. Tapi yang ketiga itu keguguran di minggu 9 minggu 2019. Nah, jadi sebenarnya awalnya karena kita memang nggak tahu ya.
kita juga baru pulang liburan. Kita habis pulang liburan dari luar negeri waktu itu. Terus tiba-tiba Ica cek itu udah telat waktu itu udah ya? Waktu itu udah telat gitu. Cek, positif ternyata. Terus pas kita cek ke dokter bilang coba dipantau 2 minggu ya. Iya, 2 minggu. 2 minggu balik lagi Pak katanya. Tapi kalau misalkan ada apa-apa dalam kurun waktu 2 minggu itu mau balik lebih cepat nggak apa-apa gitu. Yang penting pokoknya dipantau terus nih gitu. Jadi dokter bilang memang faktor kecapean sih waktu itu Ica, karena ini waktu di hamil ketiga itu terlalu capek dan terlalu banyak gerak juga ya waktu itu ya. Waktu itu jadi kita pas dan ya itu maksudnya masih gendong Rendra, gendong Malik, terus kita lari-lari. Jadi hamilnya Ica nggak tahu dia lagi hamil. Jadi aktivitas biasa lari-lari, gendong-gendong sana sini kan. Iya, terus ditambah kan Rendra momen pertama kali masuk sekolah tuh. Iya, betul. Iya, jadi ya karena nggak tahu, jadi ya udah kita melakukan semuanya kan kayak biasa aja gitu. Dan nggak ada mual juga soalnya ya. Nggak ada mual, nggak ada apa-apa gitu. Tiba-tiba telat ya positif. Kita belum siapin nama karena kita belum tahu laki-laki apa perempuan ya. Jadi kita belum siapin nama sebenarnya. Ada memang, kita kemarin juga udah sempet tanya ya gitu, cuma memang bayinya itu masih di posisi nutupin gitu. Jadi belum kelihatan ya? Masih belum kelihatan, udah ya belum mau, kayaknya dia mau ngasih surprise juga gitu. Jadi ya udah kita tunggu deh nanti. Kita sih ada keinginan ya perempuan ada pasti gitu, cuma memang apapun itu ya alhamdulillah disyukuri semuanya, yang penting sehat lah. Anak perempuan kalau saya belum punya pengalaman ya, jadi mungkin Ica lah kalau ya. Mungkin yang pasti perintilannya ya karena berbeda dari Rendra sama Malik kan. Mungkin kalau Rendra sama Malik kayak jenis bajunya semua kan masih bisa sama, tapi kalau perempuan kan kayak mungkin baju rumah sama-sama kaos, tapi begitu pergi kan nggak mungkin sama gitu. Jadi ya bertambahnya pasti di situ. Terus juga dari model-model sepatu ya kan biasanya kan beda-beda, dan ditambah kita juga memang barang-barang waktu anak-anak masih bayi itu sudah kita berikan semua gitu. Jadi akhirnya harus nyicil lagi nanti ya. Ya nyicil lagi lah. Iya, karena yang lama udah nggak di rumah. Udah nggak di rumah. Kita keluarin lah, kita kasih teman-teman atau siapa ya. Mungkin kayaknya kalau kehamilan yang ini lebih terasa mual-mualnya sih di trimester pertama. Jadi dari minggu-minggu awal sampai kemarin minggu ke-16 itu mualnya cukup hebat ya. Jadi memang lebih banyak istirahatnya. Terus juga kalau kehamilan pertama sama kedua tuh makan masih bisa dalam porsi yang besar gitu ya. Kalau yang ini tuh harus kecil-kecil gitu. Tapi ya alhamdulillah sih masih bisa masuk makanannya. Tapi memang yang terasa signifikan beda sih di rasa mualnya, yang ini lebih kerasa banget gitu. Kalau aroma masih aman sih, iya kalau untuk aroma masih aman. Tapi memang kalau untuk kayak tiba-tiba nanti mualnya itu nggak cuma pagi hari aja gitu, tapi kayak siang hari bisa, sore hari, terus tengah malam juga tiba-tiba mual lagi gitu. Jadi ya kapanpun itu datang ya udah gitu. Lebih ke situ sih. Tapi kalau untuk aroma sih alhamdulillah enggak ya. Ica tuh dari hamil pertama kedua tuh nggak ada ngidam yang gimana-gimana ya. Paling kalau yang saya inget tuh jajanan pasar aja ya, selagi ada gemblong dan kawan-kawannya itu udah aman lah buat Ica ya. Jadi dia nggak terlalu banyak request apapun lah kalau Ica ya. Yang jelas kue bubur sumsum, kacang hijau, klepon, onde-onde udah aman, selesai itu urusan buat Ica. Suka. Wah. Jadi pokoknya kalau makanan-makanan tradisional kalau udah ada ya udah jangan ditanya, bisa habis aja ya. Habis itu. Nah. Tapi memang dari dulu suka ya Kak? Dari dulu suka, iya, dari dulu suka itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.